Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nivedita Vega Putri Suidanto dengan nomor NIM 250906200054. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas job sheet yang telah saya buat dari job sheet 1 hingga job sheet 9. Kita mulai dari job sheet yang pertama. Baik, ini adalah job sheet pertama saya. Di sini ada rangkaian flip-flop. Pada eh, pada rangkaian flip-flop ini saya menggunakan 4 buah resistor di mana resistor 1 dan resistor 2 itu bernilai 100 ohm dan resistor 3 dan juga resistor 4 itu bernilai 10K ohm. Lalu di sini saya menggunakan 2 buah kapasitor eh, bernilai 100 mikrofarad. Setelah itu saya juga menggunakan 2 buah transistor dengan nilai BC547. Lalu saya menggunakan 2 buah LED berwarna hijau dan juga kuning. Fungsi resistor sendiri di sini sebagai pembatas arus LED supaya tidak langsung terbakar. Lalu untuk fungsi kapasitor sendiri di sini, maaf, Em, untuk resistor 10, untuk resistor 100 ohm sendiri di sini itu fungsinya untuk pembatas arus supaya LED tidak langsung terbakar yang menyebabkan LED tersebut mati. Lalu untuk resistor 3 dan juga 4 bernilai 10K itu berfungsi eh, sebagai bias untuk transistor Hi1 dan juga Hi2 di sini untuk mengatur kapan eh, transistor tersebut off dan juga on. Lalu fungsi kapasitor sendiri di sini sebagai tempat penyimpanan dan juga eh, untuk tempat membuang muatan arus listrik secara bergantian. Inilah yang menyebabkan LED itu bisa kedap-kedip atau kelap-kelip. Lalu untuk fungsi transistor sendiri di sini, transistor ini tuh sebagai switch atau saklar yang membuat LED warna hijau dan juga kuning itu nyala secara bergantian. Dan di sini saya juga ada VCC. VCC ini sumber tegangan DC yang memberikan tegangan kepada rangkaian sini. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, eh, saat power on, saat power on, salah satu transistor, contohnya transistor Q1, langsung bisa terlebih dahulu menyala ke LED hijau. Jadi LED hijau akan menyala dan Q2 ini saklarnya akan tertutup, jadi menyebabkan LED kuning ini mati. Lalu untuk kapasitor ini misal C1 saat mengisi arus melalui R3 sampai tegangan cukup tinggi untuk membuat Hi1 ini tuh mati dan menghidupkan Hi2. Proses ini diulang-ulang terus karena C1 dan juga C2 ini saling tukar muatan. Untuk masalahnya sendiri itu susah membuat LED-nya benar-benar bergantian kanan dan kiri terlebih
bergantian untuk menyalanya. Misal hijau dulu lalu kuning itu lumayan susah. Kadang juga LED-nya itu redup, jadi tidak menyala terang. Lalu untuk kapasitornya sendiri salah polaritasnya bisa rusak ataupun error hasilnya. Untuk masalah pada transistor sendiri mungkin salah menyambung kaki transistor, jadi bikin rangkaian ini tuh nggak bisa jalan. Lalu untuk nilai resistornya sendiri yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat menyebabkan LED itu terlalu cepat atau terlalu lambat berkedip. Untuk solusinya sendiri, pastikan kapasitor ini polaritasnya elektrolit, eh, kapasitor elektrolit ini polaritasnya benar, plus ke VCC dan minus itu ke ground. Lalu untuk eh, cara mengukurnya ini pakai multimeter untuk cek arus dan juga biasnya. Lalu cek datasheet transistor, urutan kakinya antara basis, emitter dan juga kolektor. Lalu eh, eksperimen nilai R dan C buat mendapatkan frekuensi kedip yang sesuai kebutuhan. Tips and triknya mulai simulasi dengan nilai standar R3 dan R4 10 k ohm dan C1 dan C2 100 mikrofarad kalau ingin LED-nya berkedip lebih cepat, dan kecilin kapasitor misal menjadi 10 mikrofarad. Kalau misal LED-nya tidak nyala, cek dulu polaritas LED-nya dan kapasitornya. Plus posisi kaki kapasitornya juga itu penting. Untuk yang terakhir, tambahkan resistor seri di LED seperti resistor satu dan juga resistor 2 agar LED-nya itu nyalanya bisa lumayan lama. Lanjut ke job sheet yang kedua. Baik, ini adalah job sheet kedua saya. Di sini saya menggunakan um, J1 dan juga J2, konsil 2, sebagai jalur input dan juga output supply. Lalu di sini saya menggunakan BR1 atau bridge rectifier 4 dioda, 4 dioda jadi satu paket untuk mengubah tegangan AC ke DC, penyarah gelombang penuh. Lalu saya juga menggunakan kapasitor C1 dan C2 10 mikrofarad 16 volt sebagai filter awal untuk mengurangi rimpel hasil penyearah. Lalu saya menggunakan IC 78 IC 7812 untuk voltage regulator atau output DC stabil kurang lebih 12 volt. Yang kelima saya menggunakan kapasitor 10 mikrofarad lagi 16 volt filter tambahan atau smoothing supaya output regulator lebih stabil. Yang keenam saya menggunakan resistor bernilai 1 kilo ohm sebagai pembatas arus ke LED. Yang ketujuh atau yang terakhir saya menggunakan LED berwarna hijau untuk indikator bahwa regulator nyala dan output ada tegangannya. Lalu untuk yang di bawah ini saya menggunakan transformator untuk menurunkan tegangan AC 220 volt
ke AC rendah misal 12 volt. Lalu saya menggunakan Vision, AC source input listrik dari PLN. Yang selanjutnya saya masih menggunakan bridge rectifier lagi. Fungsinya sama, penyearah gelombang penuh, merubah arah menjadi dari AC ke DC. Lalu saya juga menggunakan kapasitor lagi bernilai 10 mikrofarad 16 ohm untuk filter awal untuk DC hasil penyearah. Setelah itu saya menggunakan IC 7812 untuk voltage regulator menstabilkan tegangan menjadi 12 volt DC. Lalu saya menggunakan kapasitor 10 mikrowatt 16 volt lagi sebagai filter output supaya DC semakin halus. Dan yang selanjutnya saya menggunakan resistor bernilai 1 kilo ohm sebagai pembatas arus LED, dan yang terakhir saya menggunakan LED lagi berwarna hijau sebagai indikator bahwa input maaf, bahwa output tetap berjalan. Cara kerja rangkaian ini untuk bagian atas J1 atau konsil 2 ini, input DC, lalu bridge rectifier ini polaritas supaya tidak terbalik arahnya. Kapasitor di sini sebagai filter ripple, lalu untuk IC-nya sendiri membuat tegangan keluar tetap 12 volt DC stabil. Yang selanjutnya kapasitor 3 dan juga 4 sendiri untuk smoothing output, menghaluskan output, dan yang terakhir LED di sini sebagai pertanda nyala atau matinya regulator tersebut berfungsi. Kendala yang dihadapi, tegangan inputnya harus cukup tinggi, kurang lebih 14 volt ke atas, supaya IC-nya itu dikasih 12 volt menjadi stabil. Bisa dikasih 12 volt, lalu kalau salah polaritas input, IC-nya juga akan rusak. Rimpel masih bisa muncul kalau kapasitor terlalu kecil. Trafo harus sesuai kebutuhan arus. Kalau kecilan itu akan drop. Solusinya pastikan input minimal 2 volt lebih tinggi dari output. Misal, maaf, untuk IC 7812 sendiri minimal itu 14 volt DC. Setelah itu tambahkan kapasitor elektrolit. eh Mohon maaf, tunggu sebentar. Em, Baik, maaf, terjadi kendala tadi, baterai habis. Bisa kita lanjut. Untuk solusinya tadi, kapasitornya tambahkan kapasitor elektrolit, eh lebih besar, minimal 470 mikrofarad, untuk filter dan juga arus beban lebih besar. Setelah itu pasang heatsink di IC 7812 ini supaya tidak overheat atau panas. Setelah itu selalu cek polaritas sebelum colok supply-nya. Kita lanjut ke job sheet yang ketiga. Baik, lanjut, ini adalah job sheet ketiga saya. Di sini saya menggunakan baterai 12 volt. Penggantinya adalah konsil
C1 dan C3 sebagai sumber daya utama untuk keseluruhan rangkaian. Lalu saya menggunakan R1, R1, maaf ini terbalik ya. R1 220 ohm dan juga R2 4K7. Berfungsi ini untuk bias transistor pada Q1 untuk mengatur arus yang masuk ke basis supaya transistor kerja sebagai switch atau saklar. Lalu di sini saya menggunakan kapasitor bernilai 1 mikrofarad dan juga 4,7 pikofarad. Em, Lalu saya juga menggunakan kapasitor bernilai 0,01 mikrofarad serta 68 pikofarad. Di sini tuh fungsinya sebagai kapasitor kopling, membantu proses isolasi gelombang berulang dan juga menstabilkan tegangan. Lalu kapasitor resonansi bekerja sama dengan induktor L1 supaya membuat frekuensi ini tuh tertentu. Lalu di sini ada transistor 2N2222 berfungsi sebagai switch atau saklar untuk menghasilkan sinyal berulang. Dan yang terakhir di sini ada induktor. Induktor di sini berfungsi sebagai eh, asilasi frekuensi tinggi. Em, Cara kerjanya sendiri saat baterai diberikan tegangan 12 volt ke R1 dan juga R2, kasih bias ke transistor Q1, transistor Q1 mulai on ataupun off secara cepat atau switching karena ada feedback dari rangkaian LC, L1, C2, dan juga C3. L1, C2, dan juga C3. Lalu kombinasi L1 dan juga C2 dan juga C2 atau C3, ini membuat rangkaian berosilasi seperti radio atau DC ke DC boost converter. Eh, output yang output dari terminal O atau P jadi tegangan DC atau AC yang sudah dimodifikasi tergantung konfigurasinya masing-masing. Atau tergantung sinyal frekuensinya juga. Tantangannya susah untuk mendapatkan frekuensi tepat tergantung L induktor dan juga C kapasitor. Kalau salah hitung nilai resistor transistor bisa overheat. Lalu output juga bisa noise kalau kapasitor kurang pas. Kalau polaritas kapasitor elektrolit kebalik, maka langsung rusak. Solusinya hitung nilai induktor dan juga kapasitor sesuai rumus resonansi. Lalu pakai transistor sesuai rating arus dan tegangan. Tambahkan heatsink kalau transistor panas. Setelah itu gunakan kapasitor non-polar untuk bagian RF. Lanjut kita ke job sheet 4. Oke, lanjut ini job sheet keempat saya. Di sini saya menggunakan B1 12 volt dan B2 sebagai supply untuk sumber tegangan DC untuk mensuplai IC op-amp, lalu D1 dan juga D2, maaf, IN4007. Ini tuh untuk rangkaian supaya kalau ada yang terbalik tegangan
inputnya, membuat aman. Lalu saya juga menggunakan U1, U2, U3, dan juga U4, IC op-amp LM741 sebagai inti rangkaian, fungsinya bisa sebagai penguat sinyal, pembanding, komparator, dan juga buffer tergantung konfigurasinya masing-masing. U1 ini sebagai tahap awal atau amplifier, U2 ini sebagai penguat tambahan, U3 sebagai penguat lanjutan, dan U4 tahap terakhir sebelum output. Lalu di sini saya juga menggunakan resistor 1 dan resistor 2 yang bernilai syarat, maaf, 1 kilo ohm. Ini sebagai resistor input membatasi arus ke op-amp. Lalu saya juga menggunakan resistor 3 dan juga resistor 4 senilai 1 kilo ohm juga. Ini untuk resistor kopling atau feedback di bagian tengahnya. Dan yang keenam, saya menggunakan resistor 5 dan juga resistor 6 bernilai 10 kilo ohm. Resistor feedback untuk penguat U3 dan juga U4. Selanjutnya, saya juga menggunakan D3 IN4007 sebagai clamp atau proteksi untuk sinyal balik dari U3. Setelah itu, saya menggunakan J1, J2, dan juga J3, konektor 3 pin, maaf, konektor 2 pin, untuk 3 dan juga 2 pin untuk terminal input dan juga output sinyal. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan O atau P output terminal hasil akhir sinyal yang sudah diperkuat atau diolah. Cara kerjanya input sinyal J1 atau J2 sinyal dari sumber, misalnya sensor atau input audio melalui J1 dan D2, dioda D1 dan D2 melindungi dari polaritas terbalik. Lalu tahap awal U1 dan U2, U1 menerima sinyal diperkuat atau dibandingkan dengan referensi, U2 bisa berfungsi sebagai pembanding input lain mungkin dari sensor kedua. Lalu lanjut ke tahap yang ketiga, maaf, lanjut ke tahap yang tengah, U3. Di sini sebagai sinyal diperkuat lagi dengan penguatan yang diatur oleh RS. D3 melindungi supaya tidak ada sinyal berlebih yang bisa merusak. Lalu tahapan terakhir, U4, sinyal masuk ke op-amp terakhir untuk distabilkan dan diperkuat buffernya. R6 menjaga stabilitas gain. Lalu yang terakhir output J3 dan juga output terminal hasil akhir berupa sinyal yang sudah diperkuat dan juga dilindungi. Tantangannya sendiri, em, mungkin kalau salah polaritas supply, IC-nya bisa rusak. Setelah itu, setelah pasang feedback atau resistor, hasilnya bukan penguat tapi malah error. Dan yang terakhir, dioda proteksi kadang bisa bikin sinyal terlalu teredam kalau nilai resistor tersebut salah. Solusinya, gunakan supply simetris kurang lebih 12 volt kalau mau hasil yang optimal. Lalu, em, sesuaikan nilai resistor feedback sesuai gain yang diinginkan. Setelah itu gunakan osiloskop di simulasi dan pastikan output sesuai ekspektasi. Lanjut ke job sheet yang kelima. Lanjut di sini ada job sheet kelima saya. Di sini saya menggunakan baterai B1 12 volt, maaf 9 volt sebagai sumber tegangan utama. Lalu saya menggunakan switch 1 dan juga switch 2. Di sini saya menggunakan switchnya SWSPST. Berfungsi ini untuk tombol input untuk mengaktifkan atau mengatur logika ke IC N IC NE555. Lalu saya menggunakan resistor sat- resistor bernilai 4,7 kilo ohm, lalu resistor 2 4,7 kilo ohm juga, dan resistor 3 itu bernilai 1 ohm. Resistor pembentuk waktu timing untuk IC 555 bekerja.
Lalu saya juga menggunakan kapasitor 10 mikrofarad. Di sini tuh menentukan berapa lamanya delay atau waktu yang berjalan, lalu menggunakan IC NL555. Komponen inti berfungsi sebagai monostable multivibrator, timer satu tembakan, lalu R4 10 kilo ohm, berfungsi untuk pull up dan juga pull down untuk stabilisasi sinyal, lalu menggunakan dioda IN4007 untuk memproteksi dari induksi balik relay. Lalu setelah itu menggunakan Hi1 transistor BC547 untuk driver relay karena output IC555 kurang kuat untuk langsung menggerakkan coil relaynya. Yang kesembilan saya menggunakan relay SPDT. Ini tuh saklar elektromagnetik untuk menghubungkan beban eksternal, misalnya motor, lampu, dan lain-lain. Yang terakhir, keluaran ke beban atau J2, terminal ke peralatan beban yang dikendalikan relay. Eh, Tantangannya sendiri, waktu delay yang tidak akurat kalau resistor atau kapasitor tidak presisi. Lalu relay bisa berisik atau bunyi klik-klik kalau tegangan supply drop. Em, Salah polaritas C1 itu bisa membuat jebol. Solusinya gunakan resistor toleransi rendah 1% sampai 5% kapasitor elektrolit berkualitas, lalu pastikan supply 9 volt stabil dan juga bisa digunakan pada regulator. Untuk beban besar, gunakan relay yang sesuai dengan rating arus atau tegangan. Lanjut ke job sheet yang ke-6. Duh, maaf. Sebelumnya em, izin untuk membuat video Zoom lagi, Bapak, dikarenakan eh waktu yang tidak cukup. Jadi saya akan membuat dua video. Terima kasih.